Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi sengketa 0029 garing 4 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor registrasi sengketa 0033 garing 5 Romawi garing KIP DKIPS 2023, nomor registrasi sengketa 0043 garing 5 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0049 5 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0054 garing 6 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0042 garing 5 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0051 garing 6 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0060 garing 7 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0032 garing 5 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0034 garing 5 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0040 garing 5 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0048 garing 5 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023, nomor 0050 garing 6 Romawi garing KIP DKIPS garing 2023 antara pemohon pemantau keuangan negara terhadap termohon Panti Sosial Bina Insan Bangun Jaya, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1, Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunggal Bangsa Jakarta, Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Provinsi DKI Jakarta, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara, Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Pusat, Unit Pengelolaan Taman Marga Satwa Gabungan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara, Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta akan segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedokya. Selamat siang, salam sejahtera. Sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan secara serentak maupun kolektif dengan nomor register sengketa yang telah disampaikan oleh Panitera Pengganti pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 September tahun 2024, dengan agenda pemeriksaan legal standing. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan untuk pemohon dan juga termohon. Termohon hadir berapa orang? Siapa juru bicaranya yang bisa dijawab terlebih dahulu? Ya, 3 orang. Ya. Selebihnya kuasa atau bagaimana? Oh, tapi yang mewakili untuk kepentingan di persidangan ini 3 orang. Ya.
Silakan saudara pemohon. Baik, agar sidang ini hikmat bagi Bapak Ibu bisa menempati kursi yang ada, jangan ada yang berdiri selain yang bertugas. Kalau mau masuk silahkan masuk, nanti kita akan tutup pintunya. Silakan digunakan saja kursinya. Baik, saya lanjutkan agar pintu ditutup. Jika ada yang mau masuk silakan segera masuk, kursi masih bisa, silakan. Baik, pintu tolong ditutup ya. Baik, saya lanjutkan. Karena ini adalah sidang adjudikasi litigasi yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pemohon yang telah hadir di persidangan ini sesuai dengan relas. Demikian juga termohon badan publik. Sebagai badan publik memiliki komitmen untuk mematuhi Undang-Undang 28 hadir pada saat ini dengan surat kuasa yang belum kami periksa juga termasuk pemohon nanti yang hadir siapa. Sebelum kita lanjutkan karena ini sidang adjudikasi litigasi yang pertama, saya berikan kesempatan bagi panitera pengganti akan membacakan tata tertib persidangan dan mohon para pemohon dan termohon dan juga pengunjung sidang boleh mendengarkan tata tertib ini dengan hikmat agar kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Silakan saudara panitera pengganti. Terima kasih majelis. Tata tertib persidangan 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian majelis. Terima kasih saudara panitera pengganti. Tadi kita sudah dengar tata tertib persidangan di Komisi Informasi. Dengan hikmat kita bisa jalankan sidang ini untuk bisa kita jalankan sebaik-baiknya agar objektivitas dan juga hal-hal yang disampaikan pemohon dan termohon bisa disalurkan dengan baik melalui majelis komisioner. Baik, karena ini merupakan sidang adjudikasi non litigasi yang pertama dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum atau legal standing dari para pihak, baik itu pemohon maupun termohon, dilaksanakan secara serentak maupun kolektif. Kami majelis komisioner menilai permohonan pemohon sengketa informasi publik dengan nomor register sengketa. Saya bacakan nomor registernya saja dari 0029, 0049, 0051, 0034, 0050, 0033, 0054, 0060, 0040, 0043, 0042, 0032 dan 0048.
Majelis Komisioner menilai ini sangat identik informasinya, ataupun di bahasa awam kita kenal dengan istilah kemiripan. Jadi untuk mengefektifkan pelayanan publik, bagaimana Majelis Komisioner bisa mendorong ini menjadi satu kolektivitas. Catatannya adalah walaupun ini ada suatu penggabungan, tetapi setiap register dia memiliki legal standing yang berdiri sendiri-sendiri. Sehingga nanti jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang 2008 karena ini adalah badan publik negara, karenanya eksekutif, itu yang diuji tetap satu per satu register, tidak satu. Ini hanya mengefektifkan saja supaya pemohon juga terlayani dan termohon badan publik juga bisa ada kepastian hukumnya. Ini registernya karena cukup banyak dan juga pemohonnya adalah satu badan hukum yang nanti kita akan periksa. Oke. Baik, saya lanjutkan karena ini adalah identik dan mirip. Kami untuk melakukan penggabungan dalam proses sidang adjudikasi agar efisien dan efektif. Sebelum saya lanjutkan, Majelis Komisioner terlebih dahulu mau menyampaikan sosialisasi kepada baik itu saudara pemohon dan juga termohon dan juga pengunjung bahwa perihal keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jakarta nomor 03/03/IP/DKI/Romawi 5/2004 atau singkat disebut dengan SKK KI Provinsi DKI Jakarta nomor 3/2004 tentang penyampaian putusan atau penetapan oleh Majelis Komisioner secara elektronik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang sudah kami umumkan melalui website resmi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Mei tahun 2024. Pemohon dan termohon dapat membaca untuk informasi lebih detail mengenai SKK KI Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2024 tersebut dengan mengakses atau mengunduh pada bagian regulasi di website resmi Komisi Informasi Daerah Khusus Jakarta. Demikian informasi sekaligus sosialisasi yang majelis dapat sampaikan, karena dalam hukum acara di kita juga ada putusan yang kami sampaikan KI sudah memulai suatu digitalisasi memudahkan pemohon dan termohon untuk putusan yang namanya putusan elektronik. Ya. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa legal standing pemohon dan termohon terlebih dahulu. Kepada para pihak dipersilakan menunjukkan kartu identitas maupun kelengkapan lainnya. Silakan kepada pemohon dan termohon, perwakilannya saja satu, mau mewakili ke depan masing-masing. Silakan pemohon. Saya Patar Syotang, prinsipal. Patar. Ini anggota saya namanya Platas Panjaitan. Ini Wahyudi. Kuasa sementara. Pak Patar sebagai apa di sini? Prinsipal. Prinsipal, terus kemudian kuasa? Kuasa sementara. Ada kuasa sementara langsung? Saya tunjuk langsung. Saat ini. Biasanya tertulisnya tidak ada? Ya? Tertulisnya tidak ada? Kuasa sementara bisa. Enggak disiapkan tertulisnya? Ya. Gimana anggota majelis untuk kuasa? Kuasa sementara kan bisa kan? Karena saya prinsipal. Bisa kan? Kan di sini juga pernah terjadi. Tapi lain kali memang kalau memang dipersiapkan untuk kuasa, ya. Maksudnya untuk hak bicara supaya ada dasar, nanti kan dari pemohon juga, dari termohon akan menyampaikan suatu hal karena diperiksanya kiri kanan. Oke. Ini SK Menteri kami. Ya. Silakan. Saudara termohon. Ada ART sama itunya? Ya. ADRT. ADRT kan sudah di sini. Yang punya Bapak? Kan Bapak disuruh melengkapi? Enggak, waktu pendaftaran kan sudah ada di legalisasi. Makanya Bapak lengkapi yang punya versi Bapak. Ada. Iya, ditaruh. Bawa. Saudara Belum balik pemohon lagi. ini hadir prinsipal, tapi ngasih kuasa Ya? kan. Apa ada tanggapan? Nanti baru tahu. Ya, ini prinsipal datang langsung Pak Patar. Ini SK Kumhamnya ada RT-nya. Ini hadir siapa Ibu? Itu Kan sudah ada waktu juga mendaftar kan? oh yang depan tiket siapa jadi? Di Meterai lagi kan? Yang di materai yang itu. Oh, Nah, ini kan di depan kan?
nomor 2 row 2. Oh, yang itu di depan siapa aja? Saya bertiga sama Ibu Nadia sama Ibu. Oh, iya. Ya, ini kalau memang ini di depan aja nggak apa-apa. Oh iya. Menunjukkan saya sebagai ketua. Ada. Di maju aja satu kalau bisa.